sama kayak kita kayak ngukus makanan ya, dimasukin air lalu kita panaskan atau kita didihkan ya. Nanti ini bentuknya basah, kayak misalnya alat-alat kayak gini nih yang bentuknya bersih ya, terus kayak pinset, gunting, apa lagi ya, pinset, gunting, terus tong atau bak instrumen yang kecil-kecil, ini bisa masuknya ke sini. Nah ini ya keringnya, jadi dia misalnya untuk yang kayak besi-besi juga kayak gunting, pinset, ini bisa masuk di sini ya. Tapi kalau untuk yang lebih besar kayak gimana Bu? Misalnya nih nanti di sebuah ruangan perawatan buat misalnya ini nih operasi, pasti kan ini kotor, bekas darah dan segala macam, ini dicuci nanti dikumpulkan. Untuk misalnya ada bak instrumen yang sebesar ini isinya kapas semua atau isinya kapas alkohol, pasta, sarung tangan yang isinya segini-gini yang memang untuk dipersiapkan untuk banyak. Nah nanti ada satu ruangan khusus untuk dilakukan sterilisasi, namanya ruang CSSD ya. Jadi dia itu untuk seluruh ruangan perawatan dia disterilisasikannya di ruang CSSD untuk yang dalam jangka besar ya. Tetapi kalau misalnya yang kayak gini-gini tuh biasanya dalam volume yang lebih kecil, sama dia lebih sering dilakukan. Contoh di ruangan IGD kan kadang kita butuh cepat, misalnya ada pasien luka langsung di hekting, nah dia butuh alatnya cepat gitu ya, misalnya cepat dilakukan sterilisasi. Atau di ruang poliklinik misalnya seperti itu, nah dia makanya yang seperti ini, bisa yang basah bisa yang kering karena dia butuh yang cepat. Tapi dia nggak bisa melakukan yang kering-kering misalnya yang kayak gini, kecuali kalau misalnya di ruangannya ada yang autoclave-nya kering. Tapi biasanya ruangan. Terus misalnya ruangan bedah yang dia sering melakukan perawatan luka, misalnya ganti balutan, kan harus steril ya peralatannya. Jadi dia makanya ada model-model autoclave yang kayak gini, yang kecil-kecil. Nah tapi kalau yang besar-besar yang memang dia dibutuhkannya belum tahu nih kapan ya, tapi harus kita punya safety untuk peralatan yang dalam bentuknya steril. Nah itu biasanya dilakukannya di CSSD ya. Nah sebelum kita melakukan sterilisasi, kita harus melakukan desinfektannya ya. Jadi dicuci dulu nih, disinfektan dulu pakai Baiklin atau misalnya cairan klorin apa aja ya, pokoknya mereknya apa aja. Cairan klorin nanti kita di baskom atau misalnya kalau misalnya ada bak instrumennya, pakai bak instrumen nggak apa-apa. Nah ini satu tutup botol ini berbanding dengan 1:9. Misalnya ininya 10 cc berarti cairannya 90 cc. Misalnya ini satu tutup botol ini berarti si cairannya 1 tutup botol 9 tutup botol ya. Jadi perbandingannya adalah 1:9. Nah misalnya bisa nih kita rendam si sarung tangan, misalnya yang tadi bekas pakai mau kita sterilisasikan lagi, atau misalnya ini korentang mau kita sterilisasikan contohnya ya. Alat-alatnya pada dibawa ke depan semua sih. Nah kita rendam selama 10 menit. Udah kita rendam, terus kita pakai sarung tangan, kita cuci nih semua peralatan yang mau kita sterilisasikan ya. Dicuci di air yang dibersihkan, di air yang mengalir ya. Jadi pakai sabun, pakai sikat ya, kalau perlu pakai sikat. Kenapa? Terutama untuk bekas-bekas yang ada cairan darahnya. Biasanya nih di pinggiran-pinggiran gunting ya, di sini kadang suka nempel-nempel, nggak disikat-sikat. Jadi seluruh bagiannya itu disikat, disabun. Udah selesai disabun baru kita bersihkan kayak kita nyuci piring biasa sebenarnya ya, di air mengalir. Udah
dikumpulkan, nanti kita masukkan ke autoclave-nya ya. Kita buka autoclave-nya, karena ini yang bentuknya kukusan, berarti kita masukkan air sebanyak ini. Terus kita masukkan peralatannya ya, misalnya ini kayak gini-gininya, masukin semuanya sampai dengan penuh. Terus kita tutup ya, kita tutup. Nanti kita misalnya ada colokannya, kita colokin, kita nyalain, biarkan selama, coba intinya berapa, kita mana tuh di bawah 20 sampai 30 menit. ya, 20 sampai 30 menit sampai dia benar-benar mendidih. Dalam suhu tekanan berapa derajat? Baliknya. Dalam suhu tekanannya berapa derajat? 120, 120 derajat Celcius ya. Bukan sih. Nih, jadi ini ada yang kayak gini kan? Nih, kalian lihat di gambar ini. Ini yang kayak gini, yang bentuknya kukusan. Ini juga ada yang bentuknya panjang. Dia yang direbus kayak kita ngerebus ngerebus biasa. Tapi ketika dia bentuknya rebusan, si peralatannya ini benar-benar dia tertimbun ya. Jadi jangan sampai misalnya ujungnya ngangkat. Nah, biasanya nih untuk alat yang alat foam kayak gini, dia jangan naruhnya begini, karena dia nanti akan ngambang ya. Tapi kalau misalnya pakai foam kayak gini, dia naruhnya seperti ini di bawah, jadi dia tekanannya ke bawah, jadi jangan kayak gini ya. Karena kayak gini dia nanti pasti ngambang, nanti ujung ininya nggak akan kena perebusan ya. Nah, ini sama, direbus terus ditutup, nanti dia biarkan ngerebus secara alamiah. Kalau udah selesai, didiamkan dulu selama berapa lama? Jangan kita langsung ambil. Kalau ini kenapa? Panas ya, ini kan besi dipanasin 120 derajat. Kalau misalnya kita langsung ambil, walaupun kita pakai alat, pasti juga akan tetap panas ya. Jadi kita diamin dulu biar uap panasnya agak hilang, baru kita ambil. Nah, kita ambil peralatannya pakai korentang satu-satu ya, satu. Dan pastikan kalau korentangnya steril. Kalau kita nggak yakin nih, kayaknya korentangnya nggak steril, udah misalnya nggak ada alkoholnya gitu misalnya, udah habis alkoholnya, karena kan tadi alkohol itu menguap ya, jadi gampang menguap. Nggak ada alkoholnya, jadi kita lebih baik pakai korentang yang lain yang benar-benar steril, karena kalau nggak steril ya nanti percuma, ininya juga udah nggak steril ya. Satu-satu dimasukin di bak instrumennya sampai dengan selesai, begitu ditutup kembali ya. Kalau yang ini, nah kalau yang ini kan dia kering. Nah, misalnya dia butuh, bisa dipakai biar nggak terlalu panas, pakai kain ya. Jadi ini yang kering misalnya bisa taruh di terus misalnya yang agak lebih besar tempatnya bisa kita taruh di bawah. Misalnya ada bak instrumen yang agak besar, misalnya set untuk pemasangan kateter, set untuk perawatan luka, bisa kita taruh di sini dalam bentuk di bak instrumennya ya. Nah, ini sama, kita masukkan, kita colok, baru kita nyalain on off nya sampai nanti dia warnanya merah ya. Nanti dia ini otomatis mati sendiri. Enaknya pakai ini, jadi kita nggak ngapa-ngapain dan kering. Jadi kalau ini kadang kita harus tunggu dia benar-benar kering dulu, karena kan habis kena basah berarti kan harus dikeringkan dulu ya. Kalau ini dia benar-benar bentuknya kering, dia biasanya ada di UGB kalau yang begini. Nah, nanti baru bisa dia
diamin dulu 10 sampai 20 menit biar ini nggak panas, baru bisa kita ambil bak instrumennya ya. Atau kalau misalnya nggak mau kena panas, misalnya ada linen kayak gini nih, ini baju ya, kayak kain. Jadi misalnya ini bak instrumennya yang udah masukin alat-alatnya, kita tutup bak instrumennya. Nah ini untuk yang di ruangan CSSD, misalnya kita mau melakukan sterilisasi ke ruang CSSD, nggak pakai yang alat kayak gini, kita tutup ya, kita tutup. Kita tutup misalnya sampai rapi, tutupnya nggak boleh asal-asalan ya, ini harus rapi ya, kita sebagai perawat nggak boleh berantakan. Nah kayak gini, ini kalau misalnya kecil masih bisa kita tampung di sini, bisa kita. Nah kalau ini biasanya dia bisa untuk menahan agak panasnya, jadi biar kalau misalnya kita langsung ambil, karena kan kalau bak instrumen kita ngambilnya nggak mungkin kita pakai oretan, ya kan? Kalau bak instrumen berarti kita langsung ambil kayak gini aja. Jadi kalau misalnya itu kita harus benar-benar tahu nih masih panas atau enggak. Takutnya kalau misalnya kita langsung ambil panas, perang, kecelakaan kerja pada kita ya. Terus alatnya juga jadi nggak steril kemarin, makanya kita kalau yang ada bak instrumennya kita pakai dibungkus ya, dibungkus kayak gini biar nggak terlalu panas. Terus untuk yang masuk ke ruangan CSSD biasanya dia udah dibentuk kayak begini. Nanti dia tuh kayak ada plester, kayak plester khusus. Jadi nanti kita tempelin di sininya, misalnya untuk ngerapetinnya ditempelin, ditulis tanggal berapa sih kita melakukan pemasukan dia ke ruangan CSSD-nya. Terus misalnya ruangan apa nih yang punya ruangan, misalnya ruangan penyakit dalam, ruang melati kelas A misalnya seperti itu. Jadi harus tahu. Kenapa? Karena nanti buat pemilihan di ruangan CSSD-nya ya. Jadi nanti kita nggak nyari-nyari lagi nih ruangan mana ya, ini punya siapa ya, karena bungkusnya pasti sama warnanya. Kalau nggak biru ya hijau kayak gini ya. Terus nanti ketika dia sudah steril itu biasanya si plesternya itu akan berubah warna. Jadi ada kayak guratan-guratan warna hitam. Jadi ketahuan, oh ini belum disteril, oh ini sudah disteril gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai pun, oh ini belum ada tanda-tandanya nih, belum ada, di plesternya belum ada warna, perubahan warna, berarti ini baru dicuci, belum disteril. Berarti kita yang masukkan ke ruangan CSSD-nya. Tapi kalau misalnya oh ini juga udah disteril, udah ada perubahannya, berarti juga kita bisa pakai kapanpun. Oke, paham untuk sterilisasi? Ini yang akan kalian ujiankan di universal precaution ya. Jadi harus paham berapa lama waktunya, terus penggunaannya untuk autoclave ini yang kayak gimana, untuk autoclave yang kering yang kayak gimana, terus prosedurnya kayak gimana. Oke, untuk sampai ini udah ada yang mau ditanyakan? Sterilisasi, karena kita nggak bisa nyoba ini nggak, ini nggak ada listriknya ya. Terus alatnya juga kurang, yang mau dicuci nggak ada. Nah sekarang untuk yang pemakaian APD. Nah pemakaian